Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita di semester 2 ini, yaitu dengan materi passive voice. Kita lihat ya, passive voice itu kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Silakan cermati contoh berikut ini. Nah, ini adalah kalimat aktif. Kalau dijadikan pasif menjadi begini. Nah, jadi kalimat itu ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Bisa dibaca sendiri ya. Budi memakan ikan itu aktif. Supaya jadi pasif menjadi ikan dimakan oleh Budi. Ibu memasak air itu aktif. Air dimasak oleh ibu itu pasif. Mereka suka permen itu aktif. Tapi kalau permen disukai oleh mereka, nah itu kalimat pasif. Ya, bisa dipahami ya. Dalam bahasa Indonesia mudah sekali untuk mengubah jadi aktif menjadi dari aktif menjadi pasif. Lalu dalam bahasa Inggris bagaimana? Kalau dalam bahasa Inggris cara membentuk kalimat pasif atau passive voice itu rumus dasarnya ini, silakan diingat-ingat ya, yaitu to be, yaitu is, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja itu ada yang bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Saya tidak akan jelaskan di sini karena itu sebetulnya sudah harus kamu pahami sejak SMP maupun kelas 10 kemarin. Silakan nanti untuk mengetahui kata kerja ketiganya itu apa bisa mencari di internet ya. Setiap kata dalam bahasa Inggris punya bentuk kata kerja ketiga ya. Jadi misalnya go, bentuk pertamanya go, bentuk keduanya bukan go, when, bentuk ketiganya beda lagi yaitu gone. Nah, untuk bentuk ketiganya ini seperti apa, untuk mengetahui itu silakan cari di internet aja. Ketik aja di Google bentuk ketiga dari kata ini dalam bahasa Inggris, nanti akan muncul. Yang digunakan untuk kalimat pasif itu kata kerja ketiga ini. Oke, langsung saja kita buat contoh ya. Di sini saya punya kalimat aktif ada 3. Lalu kita jadikan pasif akan menjadi seperti ini ya. Budi makan ikan menjadi Budi ikan dimakan oleh Budi. Ibu memasak air menjadi air dimasak oleh ibu. Mereka menyukai permen menjadi permen disukai oleh mereka. Lah, untuk mengubah dari aktif menjadi pasif, kamu perhatikan kalimat yang pertama, Budi makan ikan. Ini yang terjadi adalah kata eats, artinya memakan, yang sebetulnya itu awalnya itu kata kerja bentuk pertama menjadi is eaten ya. Ingat, is rumusnya is diikuti kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini is yaitu to be is, kata kerja bentuk ketiganya eaten itu. Sehingga artinya kalau yang di sini tadi memakan, kalau di sini dimakan, begitu ya. Kata kerja bentuk kedua cooks, artinya memasak. Supaya artinya berubah menjadi dimasak, maka kita tambahkan is dan bentuk ketiga. Cook bentuk ketiganya adalah cooked, sehingga cooked is cooked artinya dimasak ya. Nah, hingga ini air dimasak oleh ibu. Nah, gitu. Mereka suka, like itu suka, permen. Nah, kita jadikan pasif, permennya di depan, permen disukai. Awalnya like menjadi is liked. Nah, begitu, is ditambah, kemudian diikuti bentuk ketiganya ya. Nah, by ini artinya mereka, oleh ya, by ini artinya oleh. Ya, semua nanti diberi by oleh mereka. Nah, ada catatan penting bahwa to be itu tidak hanya is. To be ada banyak. Nah, kebetulan tadi di contoh saya perkenalkan to be atau is itu supaya mudah dipahami. Tapi sebetulnya ya karena sudah mengetahui rumus ini, maka sekarang perlu dipahami bahwa to be itu ternyata tidak hanya is,
ada banyak teman-temannya is, diantaranya adalah seperti yang ada dalam tabel. Nah, tidak hanya is, tetapi juga bisa jadi m, bisa jadi r, bisa jadi was, bisa jadi were. Nah ini kalau untuk masa kini, kejadiannya masa kini yang digunakan adalah to be, am, is, are. Kalau untuk masa lalu, to be-nya nanti was atau were ya. Am dan was digunakan untuk siapa? I. Is dan was digunakan untuk siapa? Apabila nanti he, she, it atau nama orang satu. Nama orang satu misalnya Mira begitu, atau Budi seperti itu. Atau benda satu, berarti ada benda tapi bendanya hanya satu. Nah, sementara you, we, they dan nama orang dua atau benda dua. Nama orang dua misalnya Mira dan Roni. Atau nama orang yang lebih dari dua, Mira, Roni, dan Tuti. Atau nama orang yang banyak, atau juga benda yang banyak, benda dua atau benda banyak. Misalnya beberapa pulpen. Nah itu pulpennya ada beberapa, ada banyak, sehingga ya termasuk kelompok yang ini nanti ya, kelompok yang ini nanti. Baiklah, untuk memudahkan silakan simak contoh berikut ini. Saya ingat ya, tabelnya ini nanti, rumusnya ini yang dijadikan patokan. Saya punya kalimat aktif 5 kalimat aktif. Mari kita jadikan menjadi pasif ya. Caranya seperti yang awal tadi rumusnya. Oke, yang nomor 1, Aldi membantu saya. Kira-kira pasifnya nanti menjadi saya dibantu oleh Aldi. Ya betul. Jadinya begini nanti. Saya ini I dibantu oleh Aldi. Lah titik-titik ini dibantu. Helps membantu. Supaya jadi dibantu, maka caranya adalah ini diberi to be, terus ini diberi kata kerja bentuk ketiga. Lah to be-nya I itu apa? Nah, to be-nya I adalah am. Kalau untuk masa kini ya, ini masa kini karena nggak ada tanda-tanda masa lalu, maka ya jadinya adalah I am help. Bentuk ketiganya apa? Bentuk pertamanya helps, bentuk ketiganya kalau dicari di internet helped ya, menjadi helped begini. Jadi I am helped by Adi, saya dibantu oleh Aldi. Nomor 2, Mr. Imron memanggil Susi. Kira-kira nanti akan menjadi Susi dipanggil oleh Mr. Imron, bentuk pasifnya. Nah sekarang tugas kita dipanggil, ya, itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau memanggil calls, kalau dipanggil apa ya? Tentu ini diberi to be, terus kata kerja bentuk ketiga. To be-nya Susi itu apa? Susi itu orang, nama orang satu, maka to be-nya adalah is. Ya, maka is called ya, bentuk ketiga dari calls itu called. Nah, begitu. Lalu ketiga, Mrs. Dania melihat kamu. Tentu bahasa Inggrisnya nanti kamu dilihat oleh Mrs. Dania. Lah ini kurang by ya, kurang kata-kata by. Nanti kalau nulis ini dikasih by, by, by. Nah sekarang dilihat itu apa? Lah tinggal dilihat aja ini. You, kamu, to be-nya kamu itu apa? You. Oh to be-nya kamu adalah are. Nah, maka you are. Dilihat. Looks, bentuk ketiganya apa? Look at. Nah, kalau cari di internet nanti ketemu bahwa looks itu bentuk pertama, bentuk ketiganya look at. Jadi you are look at Mrs. Dania, by Mrs. Dania, kamu dilihat oleh Bu Dania. Nah, sekarang nomor 4, mereka mencuci mobil kemarin. Nah, maka nanti pasifnya adalah mobil dicuci oleh mereka kemarin. Nah, karena ada kata-kata kemarin, maka ini nanti masa lalu, ada tanda-tanda masa lalu. Maka to be yang digunakan itu apa? Nah, nanti golongan ini masa lalu to be yang digunakan. Baiklah, to be-nya car sekarang. Apa to be-nya car? Car itu benda, hanya satu, benda satu. Maka to be-nya adalah was yang digunakan. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah car was. Nah, terus dicuci washed. Nah, apa bentuk ketiganya? Ternyata tetap washed ya. Car washed, was washed by them. Mobil dicuci oleh mereka kemarin. Nomor 5, Lucky menulis beberapa surat
2 minggu yang lalu. Nah, maka menjadi beberapa surat ditulis nanti gini oleh Lucky 2 minggu yang lalu. Kira-kira ini masa kini atau masa lalu? Ya, masa lalu ini karena ada kata-kata 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang to be-nya apa? Some letters, beberapa surat. Suratnya ada satu atau banyak? Ada banyak, sehingga nanti bendanya bukan benda satu tapi benda dua ini ya. Karena benda dua terus dia masa lalu, maka yang digunakan itu nanti were to be-nya ya. To be dulu were. Nah, terus kata kerja bentuk ketiganya apa? Lah ini menulis, bentuk pertamanya ini Lucky menulis surat. Berarti nanti surat ditulis. Tulis ini apa ya bentuk ketiganya? Kalau cari di internet bentuk pertamanya nanti write, W-R-I-T-E. Bentuk keduanya ini W-R-O-T-E yang digunakan di kalimat aktif. Bentuk ketiganya adalah written. Nah, ini written bentuk ketiganya. Kalau cari di internet nanti akan ketemu ya. Sehingga beberapa surat ditulis oleh Lucky 2 minggu yang lalu ya. Kok nggak sama bentuk ketiganya? Yang tadi ditambahi ed. Nah ini kok ditambah en? Ya memang ada kata kerja itu bentuk ketiganya ada yang berakhiran ed kebanyakan, tapi ada juga yang berakhiran bebas, berubah bebas. Malah ada yang tetap tidak berubah antara bentuk pertama hingga ketiga. Lah itu silakan cari di internet, silakan browsing bentuk ketiganya itu masing-masing kata itu apa. Jangan langsung ditambahi ed, nanti bisa salah. Karena setiap kata memiliki bentuk ketiga yang berbeda-beda. Umumnya memang tambahi ed, tapi nggak semua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kuis dan tugas 1, perhatikan. Kuis, ubahlah dalam bentuk kalimat pasif nanti salah satu kalimat yang saya unggah di YouTube. Ya, pilih satu kalimat saja, bebas yang mana. Jangan dikerjakan semua. Satu siswa cukup satu kalimat. Di mana? Nanti kunjungi channel Jalur Tugas Bahasa Inggris. Cari video berjudul Kuis kelas 11 Passive Voice ya. Jika belum menemukan videonya, tunggu, berarti belum saya upload. Kalau sudah, langsung silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar di situ. Ya, jangan lupa tulis nama dan kelasmu. Kemudian tugas pertama mudah sekali, catat semua materi di video ini dan unggah di e-learning ya, di e-learning di tempat yang telah saya sediakan. Selamat belajar.